Isu kebangkitan PKI masih dipercaya. Cina dan Laut Natuna terseret hasil survei Median. Kami mengucapkan Dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Jaga persatuan kesatuan. Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak. Yang ketiga, posisi pemerintah sangat jelas. Pegang teguh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Artinya apa? Bahwa PKI itu dilarang. Kita nggak tahu apa itu, tapi yang kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI. Ciri kebangkitan PKI, kriminalisasi ulama dan tokoh bangsa. Isu kebangkitan PKI masih dipercaya. Cina dan Laut Natuna terseret hasil survei Median. Partai Komunis Indonesia atau PKI ternyata masih dipercaya publik tanah air ada. Hasil survei Lembaga Media Survei Nasional atau Median bahkan menemukan 46,4% responden di Indonesia percaya soal isu kebangkitan komunisme atau PKI. Jumlah itu bahkan lebih besar ketimbang yang tak percaya sama sekali, yaitu 45%. 46,4% publik masih percaya isu kebangkitan komunisme. Sementara yang tidak percaya 45%, kata peneliti Median Rico Marbun dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis 30 September 2021. Bahkan hasil survei mendapati sejumlah konstituen partai politik yang tergabung dalam partai koalisi pemerintahan masih percaya isu kebangkitan PKI. Berdasarkan hasil survei, ada 4 konsisten partai koalisi pemerintah percaya isu tersebut, yakni Partai Gerindra 64,5%, Partai Golkar 53,8%, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP 50%, dan Partai Amanat Nasional 45%. Partai-partai yang join di koalisi pemerintahan seperti Gerindra, seperti Golkar, kemudian PPP dan PAN itu ternyata memang masih banyak konstituennya yang percaya terhadap kebangkitan komunisme, kata peneliti Median Rico Marbun dalam rilis yang disiarkan secara daring Kamis 30 September 2021. Sementara itu, banyak juga konstituen partai di luar koalisi pemerintah yang percaya terhadap isu kebangkitan komunisme. Berdasarkan survei Median, diantaranya responden dari Partai Berkarya 100%, Partai Keadilan Sejahtera 73,3%, Partai Demokrat 36,4%, Partai Gelora 66,7%, Partai Keadilan dan Persatuan 100%, dan Partai Masyumi Baru 100%. Kemudian mengenai konstituen partai politik yang tidak percaya kebangkitan komunisme, ada Partai Kebangkitan Bangsa 61,1%, PDIP 56%, Partai Nasdem 50%, Partai Perindo 54,5%, Partai Solidaritas Indonesia 60%, dan Hanura 50%. Rico membeberkan hasil survei terkait mereka yang percaya, kemudian dirinci lebih lanjut apa alasan mempercayai kebangkitan komunisme. Hasil temuan Median yaitu, mayoritas responden yang percaya kebangkitan komunisme memiliki alasan adanya fenomena tenaga kerja asing atau TKA Cina dan proyek-proyek Cina di Indonesia sebesar 12,3%. Kemudian adanya alasan bahwa ulama banyak ditangkap 12%. Indonesia tergantung vaksin dari Cina 11,8%. Negara Cina ingin mencaplok Natuna 9,4%, ucap Rico. Selain itu, mereka yang percaya juga memiliki alasan lain, yaitu menganggap Cina ingin menguasai perekonomian Indonesia 9%. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya isu kebangkitan PKI 18% beralasan karena komunis sudah dilarang di Indonesia. Kemudian mereka yang beralasan bahwa PKI sudah tidak ada 14,5%. Responden yang menganggap PKI dan komunisme sudah menjadi sejarah sebesar 10%, agama di Indonesia dilindungi 4,4%, dan isu PKI hoax 3%, ungkapnya. Survei ini dilakukan dengan metode multi-stage random sampling, di mana data diambil pada 19 hingga 26 Agustus 2021 dengan sampel 1.000 responden. Survei Median ini memiliki margin of error sebesar lebih kurang 3%, pada tingkat kepercayaan 95%. Cina rayakan hari ulang tahun Partai Komunis ke-100. Xi Jinping bertekad tak akan biarkan negaranya diremehkan dan ditindas. Dalam komentarnya yang nampaknya ditujukan kepada Amerika Serikat, Xi Jinping memperingatkan akan melawan siapapun yang akan menindas Cina. Bagi dia, para penindas sama saja membenturkan kepala mereka. Melawan tembok baja besar,
Dia berbicara di tengah kerumunan sekitar 70.000 orang di Tiananmen Square, Beijing. Banyak dari mereka tak menggunakan masker. Peringatan yang dilakukan Kamis pagi itu diwarnai dengan pertunjukan udara pesawat jet militer, tembakan kehormatan dan pemutaran lagu-lagu patriotik. Negara ini juga mendapat sorotan media dalam beberapa pekan terakhir dalam mempromosikan versi sejarah Cina yang didukung oleh partai. Hong Kong juga menandai peringatan hari jadi Partai Komunis Cina. Xi saat berbicara sekitar 1 jam, menegaskan kembali peran partai dalam kehidupan modern Cina. Ia mengatakan Partai Komunis sudah menjadi pusat kisah pertumbuhan negara, dan upaya untuk memisahkan partai dari orang-orang akan gagal. Dia menambahkan bahwa kami tak akan pernah membiarkan siapapun untuk menggunjing, menindas, atau menaklukkan Cina. Cina berkali-kali menuduh Amerika Serikat berusaha untuk membatasi kemajuan negaranya, dan komentar itu nampaknya ditunjukkan kepada Washington. Dia juga menyinggung soal Taiwan yang dikatakannya bahwa Cina mempertahankan sebuah keteguhan komitmen untuk menyatukan kepulauan. Tak ada yang boleh meremehkan tekad, kemauan dan kemampuan orang-orang Cina untuk menetapkan kedaulatan nasional dan integrasi wilayah kekuasaannya, katanya. Partai Komunis Cina yang berdiri pada 1921 telah berkuasa selama 72 tahun lalu setelah Perang Saudara yang panjang. Saat itu Cina mengalami perubahan besar, tapi sejumlah peristiwa penting justru tidak dimunculkan dalam propaganda sejarah Cina. Senin kemarin, sebuah pertunjukan seni dengan judul Perjalanan yang Luar Biasa dihelat di Stadion Bundestag di Beijing, di mana para lakonnya menggunakan atribut sejarah partai dan negara. Tapi peristiwa penting lainnya seperti pembersihan revolusi budaya, protes Tiananmen Square 1989, dan protes pro-demokrasi di Hong Kong tidak dimunculkan, menurut laporan kantor berita AFP. Dengan perayaan yang fokus pada jalinan sejarah partai di negara, Partai Komunis Cina ingin menampilkan dirinya identik dengan perkembangan Cina yang pesat, kata para ahli. Peringatan 1 abad jelas sebuah momentum penting bagi partai dan telah direncanakan dengan cermat, kata Tom Rafferty dari The Economics Intelligence Unit kepada BBC. Unsur yang konsisten dalam pesan resmi saat telah menjadi penekanan pada periode saat ini sebagai cerminan sebuah era baru yang beredar dari periode reformasi setelah 1978, katanya. Pasukan elit Badan Keamanan Laut RI atau Special Response Team atau SRT melaksanakan latihan taktis menembak dengan senjata laras panjang dan pendek pada Jumat 19 Maret 2021. SRT Bakamla juga melatih penggunaan senjata jarak jauh terbarunya yaitu DSSR 762. DSSR 762 adalah produk pabrik Korea Selatan, Dasan Machineries. Senjata dengan berat 4,3 kg ini panjangnya mencapai 1100 mm dengan jarak tembak efektif 600 meter dengan kaliber 7,62 mm kali 51 mm. Senjata ini memiliki mode menembak semi otomatis dengan kapasitas magazin 20 peluru. Pasukan elit Badan Keamanan Laut atau Bakamla atau yang biasa dikenal sebagai Special Response Team atau SRT melaksanakan latihan menembak reaksi di atas Rigid Hull Inflatable Boat atau RHIB. Lokasi latihan di Pulau Wanara, Kepulauan Seribu, Jumat 1 Oktober 2021.